Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Aisyah Alisinur, Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 2 Barabai. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mencegah bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Adapun tujuan layanan, yang pertama, peserta didik dapat membedakan bullying fisik, psikis, maupun verbal. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi korban dan pelaku bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat merinci dampak bullying. Yang keempat, peserta didik dapat menolak perilaku bullying. Dan yang kelima, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah mencegah bullying. Adapun asesmen awal sebelum memulai pembelajaran untuk mengetahui apakah ada korban bullying di kelas maupun di luar kelas. Inilah asesmen awal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya, ada apersepsi. Orang sering mengatakan bercanda, padahal itu membuli. Perbedaannya, bercanda sama membuli. Kalau bercanda, yang pertama tidak menyakiti fisik, yang kedua tidak menyakiti hati, tidak mempermalukan, tidak menyudutkan, tidak mengintimidasi, tidak membuat orang lain takut, cemas, maupun tertekan. Sedangkan kalau membuli, yang termasuk membuli yaitu yang pertama menyakiti fisik, menyakiti hati, mempermalukan, menyudutkan, mengintimidasi, membuat orang takut, cemas, maupun tertekan. Selanjutnya, ada jenis bullying atau perundungan. Jenis bullying itu terdiri dari bullying fisik, di mana bullying fisik itu seperti memukul, menendang, menjegal, mencubit, menjambak, mendorong, melempar. Terus yang kedua ada bullying verbal, mengejek, memberikan julukan jelek, terus mengumpat. Yang ketiga ada bullying psikis, memfitnah, menggosipkan, mengancam, memarahi, dan mengintimidasi. Siapa yang jadi sasaran korban bully? Biasanya orang yang berperilaku aneh. Dan yang kedua, orang yang tengil, tidak simpati, atau emosional. Terus, orang yang suka menyendiri. Terus, orang yang lemah secara fisik maupun mental. Siapa yang menjadi pelaku? Orang yang balas dendam, orang yang merasa punya kekuatan, orang yang disuruh oleh orang lain tidak mampu menolak, dan orang yang hilang kendali sebab emosi atau sebab yang lain. Apa sih dampak perundungan? Memar, sakit, luka, patah tulang. Kemudian, pelaku menyendiri, prestasi belajar menurun, cemas berlebihan, takut, tertekan, maupun trauma. Bagi pelaku bullying, maka dipenjara dan dikeluarkan dari lingkungan sekolah, kemudian dijauhi teman. Bagaimana cara mencegah? Yang pertama, menghindari pelaku. Yang kedua, melindungi calon korban. Yang ketiga, mencegah pelaku. Dan yang keempat, tidak mencari gara-gara. Bagaimana cara mengatasinya kemudian? Bisa laporkan pada orang yang kompeten. Terus adanya pendampingan korban dan diberi sanksi untuk pelaku. Terima kasih. Semoga tidak ada lagi bullying di lingkungan sekolah maupun di lingkungan manapun. Say not to bully. Stop bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.